Kota Medan, kota yang dikenal sebagai jantung kebudayaan dan perdagangan di Sumatera Utara. Di antara gedung-gedung modern dan hiruk-pikuk jalanan, masih berdiri tempat-tempat yang menyimpan denyut tradisi lama. Salah satunya Galeri Ulos Yanipar. Galeri ini bukan sekedar ruang pajang kain tradisional. Ia adalah pusat kehidupan budaya, tempat para penenun, pengrajin, dan pelaku usaha kecil menenun berkumpul, berkreasi, dan menjaga warisan yang telah hidup selama berabad-abad. Galeri ini dulunya di gang kecil. Itu usahanya udah ada tahun 1992. Nah, kemudian beliau menciptakan suatu produk, memasarkannya, dan diliriklah sama oleh Bank Indonesia. Tujuan utamanya melestarikan dan mengembangkan budaya Ulos Batak atau budaya Batak itu sendiri, agar ulos tersebut terlestari, bisa sampai disukai oleh nasional maupun sampai internasional. Di Galeri Yanipar, kita dapat melihat langsung bagaimana kain ulos lahir dari tangan-tangan terampil para perempuan penenun. Mereka bukan hanya pengrajin, tapi penjaga nilai dan identitas Batak itu sendiri. Bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar kain tenun, ia adalah lambang kasih sayang, penghormatan, dan doa. Selembar ulos diberikan pada saat bayi lahir, ketika sepasang pengantin bersatu, hingga saat seseorang berpulang ke pangkuan Tuhan. Dalam setiap benangnya, terkandung harapan agar hidup manusia tetap hangat secara jasmani dan rohani. Sekitar 10 tahun lah, kurang lebihnya. Ya, kalau saya tahu semenjak saya di sini ini udah berdiri. Tapi kalau motif-motifnya udah banyak berubah lah gitu. Udah semakin canggih, zamannya ya semakin canggih juga produknya. Bagi para penenun di sini, menenun bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan bentuk pengabdian terhadap budaya. Setiap gerakan tangan, mereka seakan merajut masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu kesatuan. Kalau menurut kita adat istiadat, ya kata kalau ulos ini kan mempunyai makna tersendiri bagi suku-suku tertentu. Kayak ibu bertenun ini kan ulos diidentik bagi orang Batak, suku Batak. Banyak adat yang mau dijalankan seperti untuk perkawinan, untuk anak-anak, atau semuanya bagian adat-adat Batak lah gitu. Iya, beda lah sama yang sebelumnya gitu, motif-motif ulos gitulah.
mengani, namanya mengani, menggulung benangnya. Saya hanya menjalankan motifnya aja, bekerja. Kalau tantangannya sebenarnya sih tergantung kitanya. Udah itu alatnya. Kalau alatnya bagus, kita mengerjakan pun bagus gitu. Misalnya satu yang kendalanya dari benangnya, apanya, alatnya. Itu tergantung karena di sini banyak juga mahasiswa yang bertenun. Masih banyak. Itu kan dari orangnya juga yang melestarikan budayanya. Dengan alat tenun tradisional, penenun mulai bekerja. Suara kayu yang beradu seakan menjadi irama yang menemani. Setiap gerakan tangan adalah hasil pengalaman panjang, diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang instan dalam proses ini, diperlukan kesabaran, ketelitian, dan jiwa yang penuh ketenangan. Meski zaman terus berubah, tradisi menenun ulos tetap dijaga. Di tengah gempuran kain modern dan produksi pabrik, para penenun tetap setia dengan alat tenun tradisional. Mereka yakin ulos bukan hanya kain, melainkan jiwa yang harus dirawat. Beginilah sebuah ulos tercipta, dari benang menjadi karya, dari tangan sederhana, lahirlah kebesaran budaya. Ulos bukan hanya warisan, tetapi juga jati diri yang akan terus hidup sepanjang masa.